Warga ngamuk ogah digusur geruduk balai kota. Gubernur kabur tak mau disalahkan, sengaja framing pergub era Ahok. Pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Kok boleh kita mikirin sandang, mikirin pangan, tapi papannya udahlah nyewa aja kalian. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu, sehingga ketika nanti tidak tercapai kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Untuk menolong masyarakat yang kehilangan pekerjaan, solusi untuk masyarakat yang turun penghasilan, solusi untuk masyarakat yang kesulitan makan, itu kami jamin, bukan balapan. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Bicara tentang Anies Baswedan memang tak bisa dilepaskan dari yang namanya kejijikan. Dan diakui atau tidak, cara Anies meraih jabatan Gubernur DKI memanglah sangat menjijikan karena melibatkan kebohongan, tipu muslihat, pelicikan, kemunafikan, bahkan kejahatan dengan memainkan isu sara yang menyeret kekudusan Tuhan dan agama dengan tidak pada tempatnya. Sebab cuma pembohong, penipu, orang licik, orang munafik, dan orang jahat itu sendirilah yang tidak merasa jijik dengan segala perbuatan hina yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah Anies dan gerombolannya. Kejijikan saya melihat Anies bukannya malah mereda, malah tambah hari tambah parah. Jika dulu beberapa kali saya menulis artikel tentang Anies yang menjilat ludahnya sendiri, hari ini kejijikan itu makin bertambah. Yang dijilat Anies rupanya tak hanya ludahnya sendiri, tapi muntahannya juga. Dilansir dari laman Kompas, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) bergabung dengan Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran dan menuntut Gubernur Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016. Koordinator JRMK Jakarta Minawati mengatakan regulasi tersebut pernah dipakai untuk menggusur warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Pergub 207 tahun 2016 merupakan warisan dari mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dulu, ribuan warga bantaran kali digusur agar pemerintah dapat melanjutkan program normalisasi sungai. Tak hanya di Bukit Duri, warga Kampung Akuarium juga tergusur karena pergub tersebut. Minawati mengutarakan ibu-ibu dan anak-anak yang akan sengsara akibat penggusuran. Dia juga memperkirakan kemiskinan bakal bertambah banyak jika pemerintah DKI Jakarta masih melanggengkan penggusuran dengan mengacu Pergub 207/2016. Kemarin, Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran menggelar demonstrasi di depan Balai Kota. Mereka menggeruduk kantor Anies sekitar pukul 11.06 WIB. Koalisi ini terdiri dari Koperasi Warga Bekas Gusuran Jakarta, Lembaga Kemasyarakatan, dan organisasi mahasiswa. Salah satu peserta aksi dari Pancoran Buntu 2, Lili Sulistyo, memaparkan 5 masalah akibat Pergub 207/2016. Menurutnya, salah satunya penggusuran dilakukan tanpa musyawarah. Aparat lantas dilibatkan untuk melancarkan penggusuran tersebut dan mengintimidasi warga. Untuk itu, koalisi melayangkan 4 tuntutan kepada Anies. Pertama, agar Anies mencabut Pergub 207/2016. Kedua, mengganti Pergub itu dengan regulasi yang memenuhi standar HAM. Ketiga, koalisi penolak penggusuran juga meminta Anies melibatkan masyarakat, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk menyusun peraturan tersebut. Keempat, mereka juga meminta perumusan peraturan gubernur tentang peta jalan reforma agraria di ibu kota dilakukan bersama masyarakat. Janji memang tinggal janji, dan sayangnya hal itu tak kunjung dipenuhi oleh Anies Baswedan. Ia malah memanfaatkan pergub itu untuk menggusur warga, padahal janjinya ini tidak akan menggusur warga. Ya mungkin benar sih, nggak menggusur, tapi menggeser. Tapi apa bedanya? Jadi gimana ya itu disebutnya ya? Apakah kelakuan Gubernur Santur, amanah, blunder? Orang yang tak menepati janji itu apa istilahnya ya? Jurnalis sajalah yang memilih bahasanya sendiri ya, berdasarkan deskripsi. Waktu kampanye janjinya adalah tidak akan melakukan penggusuran, titik. Kemudian kenyataannya tetap dilakukan penggusuran, menggunakan perda yang sama buatan gubernur sebelumnya. Jadi sejak masa kampanye Pilgub DKI 2017, Anies dengan tegas selalu menolak segala bentuk penggusuran seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Anies juga berjanji tidak akan melakukan hal itu. Anies berkata,
Menggusur itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan buat warga. Karena itu saya berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran. Anies bahkan tidak suka konsep menggusur. Ia justru melakukan penataan karena di seluruh dunia bisa ditata. Sambil bawa-bawa Allah, Anies menegaskan jika dirinya tidak suka konsep gusur-menggusur. Anies merasa penggusuran itu tidak memandang nasib warga karena memperlakukan warga seperti barang. Ketidaksukaan Anies pada penggusuran pada saat kampanye yang saya gambarkan sebagai muntah menyejukkan yang tak akan pernah dilakukan Anies, justru dijilat sendiri sekarang olehnya. Sebab pada akhirnya Anies melakukan penggusuran yang meskipun kalau dibilang geser, apa bedanya? Jadi dari awal sudah tahu dong ya kalau penggusuran itu mesti harus kudu dilakukan dalam rangka menormalisasi sungai. Kecil dong yang memilih demi untuk tidak digusur, janji yang sudah hilang di laut. Bagaimana menurut Anda?